warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tami Fardisa dari Tadris Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai energi untuk fisika SMP atau MTS kelas 7. Nah, sebelum kita membahas mengenai energi itu sendiri, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, mampu memahami konsep energi, yang kedua, mengetahui macam-macam bentuk energi, dan yang ketiga adalah memahami macam-macam sumber energi. Nah, apa sih itu energi? Yuk kita bahas bersama-sama. Energi ini merupakan suatu kemampuan benda atau sistem untuk melakukan pekerjaan atau melakukan perubahan. Jadi, apabila suatu benda atau sistem mampu melakukan perubahan, maka benda atau sistem tersebut telah memiliki kemampuan energi. Nah, energi ini dilambangkan dengan huruf E besar. Dengan satuan energi itu sendiri adalah kilogram dikali meter kuadrat per second kuadrat, atau Joule dengan satuan standar internasionalnya yaitu kalori. Nah, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya, yang mana pernyataan ini terdapat dalam hukum termodinamika yang pertama. Jadi teman-teman, kita tidak dapat menciptakan energi yang baru ataupun menghilangkan atau memusnahkan energi yang baru, tetapi energi ini dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Nanti kita akan membahas apa aja sih perubahan-perubahan energi. Nah, untuk sekarang kita akan membahas bentuk-bentuk energi itu sendiri. Bentuk-bentuk energi itu sendiri ada energi kimia, energi listrik, energi kinetik, energi potensial, lalu ada energi cahaya, energi bunyi, dan ada energi panas. Sebenarnya masih banyak sekali bentuk-bentuk energi. Namun untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas 7 bentuk-bentuk energi. Yuk mari bersama-sama kita bahas satu persatu bentuk-bentuk dari energi tersebut. Nah, yang pertama ada energi kimia. Energi kimia ini merupakan energi yang terkandung dalam suatu zat untuk mengalami suatu perubahan melalui reaksi kimia. Seperti yang kita ketahui dari definisi energi tersebut, di mana energi itu adalah suatu kemampuan benda ataupun sistem yang mampu mengalami suatu perubahan. Namun, untuk energi kimia ini, zat yang akan mengalami perubahan itu melalui suatu reaksi, yang mana reaksi tersebut adalah reaksi kimia. Apa sih contohnya? Nah, yang pertama ada energi kimia pada makanan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melalui proses reaksi kimia pada sistem pencernaan, energi kimia yang terkandung pada makanan akan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Seperti kita ketahui, manusia ini membutuhkan makanan sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, dengan makanan tersebut merupakan suatu zat akan dicerna oleh sistem pencernaan kita, lalu akan ada reaksi kimia dalam sistem pencernaan. Setelah makanan itu melalui proses reaksi kimia pada sistem pencernaan, maka makanan tersebut akan berubah menjadi energi. Sehingga kita sebagai manusia mampu melakukan berbagai macam aktivitas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba teman-teman bayangkan, sehari saja teman-teman tidak makan, bagaimana? Apakah teman-teman akan tetap semangat melakukan aktivitas? Pasti jawabannya tidak, teman-teman akan mudah lesu ataupun lelah. Karena apa? Karena tidak adanya sumber energi bagi tubuh untuk kita semua. Lalu yang kedua ada apa sih? Yang kedua ada energi kimia pada bahan bakar. Melalui proses pembakaran bensin, mampu menghasilkan mesin pada bentuk kendaraan itu bergerak. Nah, kendaraan-kendaraan ini membutuhkan bahan bakar untuk mampu bergerak, di mana melalui proses kimia, yaitu dengan apa? Proses pembakaran bensin. Setelah melakukan proses pembakaran bensin, maka kendaraan kita mampu bergerak atau melaju. Kalau kendaraan kita ini tidak memiliki sumber energi, maka kendaraan kita tidak akan mampu bergerak ataupun melaju. Seperti itu. Lalu kita lanjut pada energi listrik. Nah,
energi listrik ini merupakan energi yang dihasilkan oleh aliran elektron atau arus listrik yang terjadi akibat perbedaan potensial listrik. Jadi, energi listrik ini dapat terjadi apabila adanya aliran elektron atau arus listrik yang terjadi akibat adanya beda potensial. Seperti misalkan pada televisi di rumah kita. Bagaimana televisi itu dapat menyala? Televisi itu membutuhkan sumber energi berupa energi listrik yang mana adanya aliran elektron atau arus listrik yang dihasilkan, yang dialiri melalui listrik-listrik yang ada sampai ke rumah kita atau di televisi kita, sehingga televisi yang ada di rumah kita ini dapat menyala dan kita mampu menonton tayangan-tayangan televisi yang ada. Nah, sumber-sumber energi listrik ini ada dua. Apa aja tuh? Ada energi listrik dalam jumlah sedikit dan energi listrik dalam jumlah banyak. Energi listrik dalam jumlah sedikit diperoleh dari baterai, aki, dan generator. Sedangkan energi listrik dalam jumlah banyak diperoleh dari pembangkit listrik yang ditransmisikan atau disalurkan ke rumah-rumah kita. Nah, baterai, aki, dan generator ini hanya mampu menyimpan energi listrik yang sedikit. Contohnya seperti remote TV. Remote TV ini membutuhkan energi listrik yaitu yang bersumber dari baterai. Namun seperti kita ketahui, baterai remote yang kita gunakan ini tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena baterai ini hanya menyimpan sumber energi listrik yang cukup sedikit gitu, dalam jumlah yang sedikit, tidak dalam jumlah banyak. Namun bagaimana dengan televisi yang ada di rumah kita? Televisi yang ada di rumah kita ini tidak akan habis gitu, tidak akan mati gitu apabila karena apa? Karena sumber energi dari televisi itu berasal dari pembangkit listrik yang mana disalurkan ke rumah-rumah kita sehingga mereka itu memiliki jumlah energi yang banyak. Nah, sampai di sini teman-teman dapat paham kan? Kita lanjut yuk pada energi selanjutnya. Nah, selanjutnya ada energi kinetik. Nah, energi kinetik ini merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Apa hanya benda yang bergerak saja? Iya, energi kinetik ini dihasilkan atau dimiliki hanya untuk benda-benda bergerak, seperti pemanfaatan angin sebagai sumber energi listrik. Nah, di sini adanya perputaran atau pergerakan pada kincir angin ya, sehingga dapat mengalirkan energi listrik ke rumah-rumah kita. Nah, energi kinetik ini dapat dirumuskan dengan EK atau energi kinetik sama dengan 1/2 dikali M dikali V atau setengah dikali massa dikali dengan kecepatan. Jadi, massa benda dengan kecepatan itu berbanding lurus. Semakin besar massa bendanya, maka kecepatannya pun akan semakin besar. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut untuk energi potensial. Nah, energi potensial ini merupakan energi yang dihasilkan akibat perbedaan ketinggian, di mana energi potensial ini dapat kita rumuskan menjadi energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali dengan H, itu ketinggian. Yang perlu kita perhatikan untuk energi potensial ini adalah saat mengukur ketinggian harus diukur dari titik acuan benda. Misalkan kita melempar bola dari gedung dan jatuh kepada tanah, maka kita harus mengukurnya dari titik acuannya yaitu di atas gedung sampai berada di titik tanah. Lalu selanjutnya ada apa? Ada energi cahaya. Nah, energi cahaya ini merupakan energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Apa sih sumber cahaya terbesar yang ada di muka bumi ini? Ya, seperti kita ketahui adalah matahari, di mana matahari ini merupakan sumber cahaya paling besar yang ada di muka bumi ini. Matahari ini tidak akan pernah habis, tidak seperti baterai yang tadi sebelumnya energi listrik, dia hanya menyimpan jumlah energi listrik yang sedikit. Namun untuk matahari ini merupakan dia mampu menyimpan sumber energi cahaya yang paling besar. Selain matahari, ada pula bintang, lampu listrik, dan api. Namun semuanya ini pasti memiliki keterbatasannya gitu. Karena di mana energi ini walaupun mereka memiliki jumlah yang banyak, kita harus tetap menghemat dalam penggunaan energi atau kita harus menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang ada,
kebutuhan kita gitu teman-teman. Kita lanjut ya, untuk materi selanjutnya. Ada apa sih? Ada energi bunyi. Apa itu energi bunyi? Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran dari suatu benda. Jadi, apabila benda itu bergetar, maka akan menghasilkan suatu energi atau suatu bunyi gitu teman-teman. Seperti apa? Seperti bunyi bel listrik ataupun trompet yang ditiup. Saat kita meniup trompet, maka di dalam trompet itu akan ada getaran ataupun pantulan di antara trompet-trompet tersebut, di antara dinding trompet tersebut, sehingga saat suara dari yang kita berikan itu keluar akan terdengar kencang gitu teman-teman, sehingga menimbulkan bunyi yang dapat didengar oleh banyak orang gitu. Itulah yang dinamakan dengan energi bunyi. Nah, selanjutnya ada apa nih? Ada energi panas. Energi panas atau terma merupakan energi yang terdapat dalam suatu sistem akibat perubahan suhunya. Jadi, energi panas ini terjadi di dalam suatu sistem. Apabila sistem tersebut adanya perubahan suhu, apabila suhunya meningkat ataupun menurun, nah itu akan menyebabkan perubahan suhu, di mana energi panas ini terjadi apabila suhu itu meningkat. Di dalam sistem tersebut adanya peningkatan suhu sehingga timbullah panas. Nah, itulah yang dinamakan dengan energi panas, teman-teman. Contohnya di sini ada setrika. Ya, di sini setrika ini suatu sistem atau satu benda yang mana di dalam lapisan setrikanya ini nanti ada peningkatan suhu, sehingga saat kita menyetrika baju, yang akan kita rasakan ketika kita memegang baju yang telah disetrika itu akan terasa panas. Karena apa? Setrika ini menghasilkan energi panas, teman-teman. Oke, selanjutnya ada apa nih? Ada perubahan-perubahan energi. Berarti telah kita bahas semuanya tadi dalam bentuk-bentuk energi. Sekarang kita akan memahami perubahan-perubahan dari energi itu. Ada apa aja sih perubahan-perubahan energinya? Nah, di sini ada setrika. Nah, setrika ini tentu kita ketahui membutuhkan listrik. Nah, setelah dialiri arus listrik, maka akan berubah menjadi energi panas. Jadi, awalnya itu adalah energi listrik, lalu kemudian kita gunakan berubah menjadi energi panas gitu teman-teman. Jadi adanya perubahan energi. Seperti yang kita ketahui, energi itu tidak dapat kita ciptakan atau kita musnahkan, tetapi energi tersebut dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya, seperti setrika ini. Lalu yang kedua ada apa tuh? Ada lampu, lampu listrik ya kan. Nah, di sini awalnya itu adalah energi listrik, ya kan, dialiri oleh arus listrik yang ditransmisikan oleh pembangkit listrik, ditransmisikan ke rumah kita, sehingga terjadinya aliran arus listrik. Lalu akan berubah menjadi energi cahaya, di mana apabila tidak ada lampu, maka tidak ada penerangan di muka bumi ini. Yang ketiga ada yang namanya kipas angin. Seperti kita ketahui, kipas angin sama juga dengan lampu dan juga setrika, di mana mereka ini awalnya adalah energi listrik, lalu berubah menjadi energi gerak, dan di kipas angin ini juga ada energi panas. Namun, energi panas ini tidak sebanyak dengan perubahan energi gerak yang dihasilkan oleh energi listrik. Energi gerak oleh kipas angin ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, karena di mana kipas angin ini mampu mengatur kondisi suhu pada ruangan. Jadi sebenarnya kipas angin ini tidak mendinginkan seperti layaknya AC, tapi kipas angin ini hanya mengatur atau mengatur kesamaan dengan suhu yang ada di ruangan gitu. Nah, untuk energi panas dari kipas angin ini kita dapat temui pada bagian kepala atau belakang kipas angin, teman-teman. Di bagian belakang ini teman-teman bisa pegang, itu akan terasa panas seperti itu. Next, selanjutnya ada apa? Ada sumber-sumber energi. Nah, sumber-sumber energi ini terbagi menjadi dua. Nah, ada apa aja sih? Ada sumber energi dapat diperbarui dan ada juga sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa sih bedanya? Yuk kita bahas. Sumber energi yang dapat diperbarui adalah sumber energi yang ada di sekitar kita dan dapat kembali dalam waktu singkat. Jadi,
daur ulangnya itu apabila energi tersebut telah kita pakai, maka kita dapat memakainya lagi tanpa harus menunggu sumber energi tersebut terkumpul dalam waktu yang lama. Cukup dengan waktu yang singkat, energi tersebut akan kita temui lagi. Seperti apa? Seperti air, angin, dan panas bumi. Apalagi ada sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Apa tuh sumber energi yang tidak dapat diperbarui? Sumber energi yang tidak dapat diperbarui adalah sumber energi yang membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dapat bisa diambil kembali atau bahkan tidak akan pernah ada jika sudah habis. Contohnya seperti apa? Batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Nah, makanya teman-teman, kita setelah mengetahui ini ada sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Maka dari itu, untuk itu kita harus menjaga sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau kita dapat menggunakan energi tersebut, namun harus membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat menggunakan energi itu kembali. Maka dari itu, kita harus dapat memanfaatkan sumber-sumber energi yang ada di muka bumi ini yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menggunakan sumber-sumber energi ini dengan pemborosan. Karena apa? Karena apabila sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini habis, ada kemungkinan sumber energi tersebut tidak akan dapat kita temui lagi. Bagaimana dengan kelanjutan kehidupan manusia yang selanjutnya apabila kita tidak dapat memanfaatkan sumber-sumber energi yang tidak dapat diperbarui dengan baik dan benar. Itu teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.